lebih banyak yang melakukan asing lebih banyak membeli dibanding menjual. Tercatat kemarin itu untuk volume buy dikurangi volume sell, biasanya kita sebut net foreign flow ya, net foreign flow, atau enggak kalau yang terbiasa dengan Pak Husni Gumilang atau di grup-grup saham itu biasanya kita sebut lebih dikenal dengan nama NBSA gitu ya. Jadi NBSA-nya tercatat kemarin itu 3924141400. Jadi dia memang positif, berapa itu? Kelihatan sih. 392 juta lembar dibanding yang jadi itu selisihnya. Artinya foreign buy dikurangi foreign sell itu masih positif 392 juta lembar selisihnya. Itu saya selalu bandingkan dengan dirinya sendiri ya. Jadi kita kalau lihat net by foreign flow itu, net foreign flow itu saya selalu nggak melihatnya terhadap saham lain, tapi lihatnya dia dengan dirinya sendiri. Jadi kita lihat dia track recordnya dong. Tercatat itu tanggal 2 November itu, karena hari ini belum ada datanya keluar ya. Jadi 2 November itu 392 juta. Yang berikutnya paling besar juga tercatat di tanggal 20 Oktober itu ada di angka 226 juta. Jadi memang ini cukup besar ini ya, yang tanggal 2. Sehingga kalau kita lihat dari chartnya, ya hari ini kalau naik orang kemudian mencocok logikakan dengan asing yang melakukan pembelian gitu. Jadi ceritanya karena asing melakukan pembelian, asing akumulasi, kemudian dia mulai naik. Ya, kalau saya sih saya belum langsung bilang buy ya, karena ini masih dalam tahap awal. Mungkin saja ini reversal, tapi ini kan masih tahap awal. Saya perlu pembuktian dulu kalau memang kita masih melihat terjadi net foreign flow positif ya. Jadi net foreign flow-nya itu masih positif, kemudian ternyata harganya bisa breakout dari fase sideways-nya. Nah, itu baru saya katakan menarik, saya akan ikut. Gak apa-apa kok kalau kita lihat kalau memang anjing akumulasi memang masif ya, memang masif mereka melakukan akumulasi, itu nggak mudah untuk membuangnya, untuk melepas barang. Jadi mereka akan pegang barangnya. Ini juga kan kebetulan ini masih dekat banget sama support ya, masih di area support. Jadi saya rasa belum terlalu menarik untuk kita ikuti ya. Saya ikuti. Jadi ya dari chart juga kan saya punya chart ini ada indikator udah keluar sinyal sell ya. Artinya ini apa ini? Saya punya sinyal sell di sini nih apa ya? Nah, apa ya ini artinya nih? Nah, ini. Artinya yang di sini CCI 20 ya. CCI 20 itu crossover. Ini di sebelah kanan itu ada panel datanya ya. Jadi CCI-nya itu crossover dari minus 100 ya. CCI crossover. Jadi CCI 20 itu naik ke atas minus 100. Nah, kita punya indikator CCI. Teman-teman yang mau pakai indikator CCI mungkin bisa lihat. Itu nanti juga ada di Beta Academy, nanti Om Yusa yang pegang, Om Yusa yang akan sharing mengenai indikator CCI.
Jadi kalau saya punya indikator di sini, ini indikator CCI dan MACD. Kalau dia warna hijau seperti ini CCI, kemudian ada yang warna biru seperti ini buy. Pada saat MACD-nya juga masih di dalam posisi golden cross juga kali ya. Tapi ini datanya di sebelah menunjukkan CCI crossover 100. Jadi CCI naik di atas plus 100 sehingga kemudian kita lihat harga bergerak naik. Itu kalau dari indikator ya. Nah, jadi nanti di Beta Academy itu ada juga sharing mengenai indikator teknikal. Nanti banyak-banyak tanya sama Yusa karena indikator teknikal itu salah satu yang bisa membantu. Tidak selalu ya, tidak selalu digunakan. Tidak selalu digunakan. Maksudnya gimana? Ya itu indikator gitu loh. Kita bisa nggak trading tanpa indikator? Bisa. Nama juga indikator kan, hanya indikator. Seperti kalau teman-teman nyetir mobil. Tanpa melihat speedometer ataupun odometer, ya odometer lah ya, kalau itu kan. Nah, tanpa melihat odometer aja kita bisa tahu bahwa saya ini terlalu cepat, ya kan. Sedangkan odometer itu kan indikator, dia menunjukkan kecepatan kita berapa kilometer per jam, ataupun teman-teman bilang ini kayaknya saya terlalu memaksakan mesin karena bunyinya udah terlalu kencang ya, mesinnya sampai ngorok tanpa perlu melihat kita punya RPM. Nggak perlu ngelihat indikator RPM kan, kita udah ngerasa sendiri waduh mobilnya suaranya terlalu berat. Nah gitu-gitu, itu indikator. Tapi dengan indikator itu menjadi lebih mudah. Jadi kita punya benchmark, kita punya perbandingan. Dengan indikator kita bisa melihat, oh memang kita udah terlalu cepat gitu. Jadi lebih objektif gitu misalnya. Kan kita gini itu ceritanya kalau indikator. Itu lebih objektifnya gimana? Kita punya satu patokan yang sama. Gitu ya, kita punya patokan yang sama. Misalnya teman-teman kemudian ditahan sama Pak Polisi. Anda melebihi batas kecepatan 40 km per jam. Sedangkan itu ada kan, ada 40 km per jam. Itu secara objektif kita memang bicara dengan bahwa memang odometer saat itu menunjukkan 45 km per jam. Ya di atas batas wajar yang diizinkan. Ya itu objektif. Nah itu gunanya kita, bukan itu gunanya. Itu maksudnya kita menggunakan indikator. Nggak selalu kita gunakan, nggak harus kita gunakan indikator itu. Tapi lebih objektif dan yang jelas lebih membantu gitu ya, lebih membantu. Kadang-kadang saya pun dengan tampilan chart polos seperti ini kan, kalau saya udah mulai agak-agak mengalami kebingungan ini sebenarnya bagaimana ini kondisi sahamnya, saya akan kembali melihat indikator, meminta lihat indikator untuk mendapatkan bantuan. Ya, terutama untuk melihat tren. Sama kalau dia lagi naik ya, kalau kita lagi dalam pegang posisi, kalau lagi uptrend kan kita biasanya udah pegang posisi tuh. Nah, biasanya saya masih biasa lihat indikator. Bagaimana indikatornya? Apakah memang dia masih sideways dan masih ada kemungkinan untuk naik? Nah, itu kan kita mesti lihat. Biasanya itu tergambarkan dari saya punya indikator tuh MACD dan CCI bisa tergambar dari situ. Jadi indikator MACD-nya masih ada, tetap menunjukkan posisi sideways tapi masih ada di atas 0. Kemudian CCI-nya bergerak tidak terlalu tajam ya. CCI-nya bergeraknya secara mulus, smooth, pelan-pelan turun gitu. Itu kemungkinan dia masih bisa naik. Itu sekedar catatan sampingnya mengenai indikator. Nah, itu untuk menurut pendapat saya mengenai saham GoTo yang memang kita lihat hari ini cukup bagus ya naiknya. Ada lagi satu yang bukan ada lagi satu, ada banyak yang diakumulasi oleh asing juga dan ini saya belum bedah lebih jauh ya. Kita punya saya punya catatan data mengenai foreign flow.
Jadi apalagi hari ini belum keluar data foreign flow hari ini, masih ditutup matanya. Jadi kalau kita lihat PNLF, nah PNLF ya, PNLF. Nah PNLF ini kita lihat, ini sih masih bagus ya. Ini meskipun dia turun, meskipun ini masih turun, teman-teman boleh ngecek ya ini indikatornya. Ya, indikator ini saya pakai Fibonacci, dia menyong sampai ke 423,6. Bisa dicek nanti sendiri bagaimana kita bikin Fibonacci. Ya, nanti kita juga ada sharing mengenai Fibonacci. Gampang kok ini Fibonacci ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa lihat bagaimana harga bergerak di sekitar Fibonacci ya. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa memang udah sampai di area resist. Kemudian kita lihat apakah memang ini udah mencapai supportnya. Karena misalnya kita pengen masuk, kita pengen entry di PNLF. Nah, kita coba lihat aja apakah memang ini area support by Fibonacci. Oke, memang sampai ke 61,8. Teman-teman boleh cek lagi dengan Fibonacci yang lain. Misalnya Fibonacci ini kita kasih warna merah. Ya. Fibonacci ini yang warna merah. Teman-teman bisa lihat ini udah sampai di area 50%. Yang merupakan, kita bisa katakan area 50% itu memang target paling sering tercapai dari Fibonacci. Jadi kalau kemudian ini akan bagaimana PNLF? Nah, teman-teman di sini saya akan menyatakan bahwa teman-teman memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan akumulasi di PNLF. Nah, karena PNLF itu kalau dari Fibonacci yang warna merah ini, ya, yang warna merah ini kita lihat, ini langsung menuju ke 50% dan kemungkinan harga akan bergerak sideways di sini, di sekitar 50%. Jadi akan naik turun sekitar sini. Teman-teman akan punya cukup banyak waktu. Bisa jadi 1 atau 2 minggu. Apakah masih akan naik? Ini kelihatannya masih akan naik ya. Terutama kita lihat dari sini, dari volume transaksi yang masih tinggi. Ya. Tiap kali dia mengalami kenaikan juga, maksudnya harga saham bergerak naik, kita lihat volume transaksi menjadi tinggi. Itu menunjukkan besarnya minat pasar untuk membeli PNLF. Sedangkan kalau kita bicara mengenai foreign flow, nah, kalau kita lihat foreign flow-nya PNLF, nah, PNLF itu masih terus, setidaknya dari tanggal 31 Oktober ya, terakhir ada penjualan itu, terakhir kali asing melakukan penjualan ya, net foreign flow-nya itu negatif, artinya secara keseluruhan asing, investor asing, trader asing itu melakukan penjualan itu terjadi tanggal 28 Oktober. Setelah itu 31, 1 November, dan 2 November, selama 3 hari perdagangan di awal minggu ini, itu tercatat positif. Jadi ada aliran dana asing yang masuk ke PNLF. Gitu ya, ada aliran dana asing yang masuk ke PNLF, sehingga saya masih bisa mengatakan ini belum terjadi penjualan besaran oleh trader asing. Meskipun nanti harganya bergerak sideways, teman-teman selalu bisa melihat foreign flow, ya, foreign flow untuk menentukan bahwa selama asing belum melakukan penjualan, ya kita masih bisa untuk melakukan akumulasi. Tentu saja teman-teman kemudian boleh melakukan akumulasi di sekitar support ini, ya. Supportnya saya kira cukup bagus ini ya, di 50%, di Fibonacci 50%, di sekitar ini 555. Jadi masih ada cukup banyak waktu teman-teman bisa
melakukan akumulasi. Ya. Seperti biasa saya selalu menyarankan untuk tidak usah terburu-buru untuk eh, melakukan pembelian ataupun ya ataupun HK gitu ya. Nggak usah terlalu terburu-buru karena ya teman-teman ini trading saham buat saya bukan seperti uh, langsung apa teman-teman harus sibuk-sibuk banget gitu, enggak juga ya, nggak harus sibuk-sibuk banget. Trading saham itu ya sebisa mungkin uh, tidak mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari ya. Teman-teman punya aktivitas sehari-hari jangan sampai terganggu oleh aktivitas trading. Karena trading itu kan sebenarnya kita nggak perlu, bukan kita kan yang itu kan market bergerak sendiri kok. Kita hanya ingat, kita hanya cukup melihat ada tren naik, nah maka probabilitas harga itu akan terus probabilitas untuk naik itu menjadi lebih tinggi. Ya kan? Jadi itu kuncinya buat saya itu eh, trader trader saham itu trading saham adalah hmm, bukan masalah kita harus sibuk, kita harus benar-benar terlihat seperti pedagang gitu, enggak kan? Trader saham itu ya kita trading, kita kembangkan, kita punya dana, kita punya kapital, kita punya modal dengan cara yang tidak menguras energi, dengan tidak usah menguras tenaga, apalagi sampai kurang tidur gara-gara saham gitu ya. Jadi memang usahakan untuk selalu mencari titik-titik harga miring, ya, harga yang miring di mana teman-teman kemudian bisa mendapatkan harga yang cukup bagus. Nah, itu menurut saya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana teman-teman saya memanfaatkan data forex flow ya. Di urutan kedua ini masih data kemarin ya, data tanggal 2 November. Jadi saya itu saya riset gitu kan. Saya mau riset menggunakan foreign flow. Nah, saya akan mengumpulkan data dulu, kemudian saya bandingkan antara data yang saya miliki dengan kejadian. Misalnya tercatat tanggal 2 November gitu energi mega persada EMP ya EMP itu energi itu berada di urutan ketiga untuk net foreign flow. Jadi paling atas itu paling banyak dibeli adalah Goto, kemudian nomor 2 adalah PNLF, yang ketiga itu adalah ENRG. Ya, ini data yang saya miliki gitu loh. Setelah saya melihat, saya intisarikan dari itu ya, dari IDX. Ya, di websitenya IDX ada datanya, jadi kita tinggal lihat aja. Itu ada ENRG. Jadi kalau teman-teman bisa melihat foreign flow, gitu ya. Nah, ini yang terjadi di ENRG. Kemarin tanggal 2 November di sini kan, foreign flow banyak masuk. Hari ini lumayan naik 3,68%. Yang jadi masalah kan sebenarnya buat saya kan bukan tipikal beli pagi-pagi gitu loh. Jadi saya nggak bisa bergantung di data foreign flow karena foreign flow keluar setelah market tutup, setelah pasar tutup, baru kemudian data foreign flow itu tersedia di web IDX. Karena nggak ada lagi data foreign flow selama jam pasar. Jadi saya nggak bisa melihat foreign flow siapa yang paling banyak. Kemudian saya beli sore-sore, nggak bisa kan. Saya kemudian hanya bisa melakukan pembelian pada keesokan hari. Nah, saya kemudian
mencoba suatu cara metode, yaitu lihat yang sedang sideways seperti ini, ya kan? Kalau teman-teman lihat dia sideways, sahamnya sideways seperti ini, kemudian kita coba lihat foreign flow dari ini, bisa teman-teman lihat ini tanggalnya ya, mulai dari tanggal dari sini, kemudian sampai tanggal di sini. Ya. Jadi awalnya itu di tanggal 8 Juni 2022 sampai 24 Oktober. Coba lihat, saya lihat. 22 Juni sampai 22 Oktober. Ada nggak ya datanya? Ini ganti jadi ENRG. Mana? SQL view-nya, terus ini ganti ENRG. Data kayak gini banyak ya di pasar ya, teman-teman bisa lihat ada banyak tersedia, teman-teman tinggal cari. Data ini gratisan kok. Jadi ENRG dari tanggal berapa tadi? Dari 7 Juni sampai 24 Oktober. Nah, kalau teman-teman mau lihat, saya share dulu saya punya gambar ya. Data pasarnya masih seperti ini, masih mentah. Jadi tadi tanggal 7 Juni sampai 24 Oktober. 7 Juni mulai dari sini sampai 24 Oktober. 24 Oktober. Nah, sampai di atas sini, sampai di atas sekitar sini. Ini ditelusuri. Nanti ini mestinya kan tampil dalam chartnya kalau teman-teman pakai AMI Broker, ini bisa ditampilkan di AMI Broker data NDS ini. Terlihat memang ini lebih banyak positif ya. Di sini positif, ini negatif, di sini negatif ya. Ini selisihnya nih, ini foreign buy, ini foreign sell. Ini data dari IDX. Kemudian ini volume transaksi harian. Ini persentase selisihnya ini terhadap volume transaksi harian. Ini belum saya pakai sih, cuman memang saya udah coba-coba hitung untuk membandingkan ada nggak fenomena misalnya kalau asingnya belinya dalam sekian persen, ini kan data ini kan menunjukkan tanggal 28 Oktober asing melakukan net buy sampai 20% terhadap volume harian. Signifikan nggak? Tanggal berapa itu? Tanggal 28 Oktober ya. Signifikan nggak terhadap perubahan harga? Kita lihat tuh. Ini harganya. Ya. Nah ini 28 Oktober, mana 28 Oktober? 28, 26, 27, nah 28. Di tanggal ini asing melakukan pembelian sampai 20% terhadap volume trading hari itu. Tapi kan nggak berpengaruh signifikan toh. Jadi tidak ada korelasi positif antar persen. Makanya saya bilang, oh kayaknya ini datanya tidak berhubungan secara langsung, sehingga kemudian ya, tapi kan udah terlanjur dihitung, jadi belum sempat saya hapus saja. Kalau di sini nanti kita lihat coba ya, dari bulan Juni. Nah, kan di sini kebanyakan positif ya. Ini mestinya kelihatan di chart AMI Broker nih. Iya kan? Dari 7 Juni. Dari 7 Juni. Nah, 7 Juni. Nah, dari sini dia naik terus ini. Memang beberapa kali tercatat penjualan. Nanti ini mestinya kelihatan kalau di AMI Broker ya. Cuman saya belum masukin aja di AMI Broker. Saya masih data mentah kayak gini. Masih lebih banyak asing melakukan pembelian, nanti teman-teman akan bisa melihat chart untuk pergerakan foreign flow. Jadi dana asing ini teman-teman bisa melihat
dan menghubungkan antara foreign flow terhadap harga. Nah, nanti teman, ini saya bicara mengenai foreign flow ya, saya nggak bicara mengenai poker, poker, poker itu saya belum ada datanya, pelan-pelan nanti kita kumpulin. Pastinya sih bisa terkumpul itu ya. Berikutnya yang kelihatan di sini di tabel yang ini kelihatan ini tanggal 2 November ya, ada tanggal 2 November. Tanggal 2 November tuh WMPP, kemudian ada friend juga. Ya, ada friend, terjadi akumulasi di saham friend. Coba lihat. Nah, friend ini lagi diakumulasi ya, kalau teman-teman nanti lihat. Bisa lihat, kalau tampilan angka kayak gini kan, kalau tampilan angka kayak gini, mungkin nggak kelihatan ya, nggak akan kelihatan. Nggak kelihatan yang untuk kita yang terbiasa melihat melihat pakai cat. Apa namanya, friend ya. Nah ini friend, ini kelihatan kan? Ini friend. eh ini masih ada. Sebenarnya ini terjadi akumulasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat dia sedang sideways di mana tadi chartnya. Nah ini chart chart friend ya. Nah, chart friend ini sementara terjadi akumulasi, teman-teman bisa lihat mulai dari tanggal 17 Oktober ya. Kita lihat tanggal 17 Oktober, apa yang terjadi dengan foreign flow-nya. Mulai dari 17 Oktober. 17 Oktober ini datanya. Kita lihat. 17 Oktober mulai dari sini. Ya, ini asing masih jualan, kemudian ini beli. Nanti kalau teman-teman pakai Excel, ya, kalau tabel ini kemudian teman-teman pindahkan ke Excel lah, lebih gampang lagi ya. Teman-teman bisa mengakumulasikan ini. Sehingga total dia akumulasinya secara akumulasi dia positif atau negatif. Itu nanti saya masih ini kan dalam bentuk data Microsoft Access ya. Microsoft Access nanti untuk menjumlahkannya itu saya bisa dijumlahkan di sini, bisa kita bikin. Cuman saya masih menderita kemalasan akut, jadi saya lebih memilih udahlah ntar aja diambil broker, kita lihat gitu ya, kita bikin apanya, kita bikin AFL-nya buat melihat akumulasinya berapa banyak, nah, gitu bisa broker kita bikin. Datanya mestinya datanya ini tersedia di web, di saya punya blog, di blog Paman Saham, tapi mungkin udah berapa lama saya nggak update, saya nggak tulis di sana, saya nggak upload ke saya punya blog. Tapi ya kalau saya nggak upload kan bukan berarti saya nggak punya. Cuman malas uploadnya aja. Kalau sendiri punya sangat lengkap. Ya zaman sekarang kan data adalah new oil, ya nggak. Data adalah minyak, komoditas minyak yang baru gitu. Jadi kita harus selalu menguasai data. Nah, data-data seperti ini kan teman-teman bisa lihat nanti. Teman-teman bisa pakai Excel, terutama foreign flow ya. Foreign flow. Sampai saat ini saya masih meneliti mengenai foreign flow. Apakah ada pengaruh terhadap yang lain-lainnya? Data lainnya itu ada di sini. Data mentahannya itu ada pokoknya kayak gini. Masih tercatat ada, saya belum bandingkan terhadap
saham yang terdaftar, jumlah berapa lembar saham yang terdaftar, ataupun berapa saham yang bisa ditradingkan. Itu pasti pengaruh kan. Jadi berapa persentase saham yang beredar di publik dengan persentase saham yang diakumulasi oleh asing. Mestinya itu ada pengaruh, cuman saya belum sampai ke tahap sana. Ya, yang penting datanya dikumpulin dulu. Datanya udah terkumpul, soal kita mau uh, uh, teliti datanya, itu kan tergantung tergantung iman aja ya. Kalau lagi tiba-tiba rajin, ya kita teliti lagi, pasti ada hubungannya. Bukan pasti sih, menurut saya ada hubungannya. Secara logika mestinya ada hubungan. Saya harapkan sih saya bisa dapat hubungannya yang lebih bagus, sehingga bisa menentukan uh, timing timing yang tepat untuk mulai membeli. Jadi pada saat misalnya kalau kita melihat si trader asing ini udah mengakumulasi sekian persen dari saham yang beredar, baru kemudian diangkat. Nah, itu kan bisa jadi patokan kita. Asal udah ada datanya, sekali lagi, asal udah ada datanya, kita udah bisa mulai punya titik acuan. Oh, kalau kira-kira sekian persen dikuasain oleh investor asing, harganya akan mulai bergerak. Iya dong, kalau cuman soal kita menentukan, oh ya saham ini akan naik, saham ini naik, ya itu kan udah mudah kan. Teman-teman nanti di Beta Academy kan itu udah mudah, teknikal itu. Itu urusannya teknikal. Lihat tren, wah ini probabilitas saham ini akan naik, itu teknikal. Ya di Beta Academy kan nanti di sharing itu untuk lihat saham-saham yang akan naik dengan probabilitas yang tinggi. Sedangkan timing itu belum ada kan. Teknikal nggak menjangkau untuk timing. Nah, teknikal belum menjangkau untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli. Nah, teknikal hanya menjangkau ini range harga yang bagus untuk mulai membeli. Sekitar support, kemudian di mana titiknya, itu teknikal menjangkau itu. Sedangkan timingnya, saya lagi coba kombinasi dengan foreign flow. Mestinya sih ada hubungan. Mestinya ada hubungannya. Terus kita kembali lagi dengan tapi hari ini belum ada sih ya. Saya belum lihat. Tunggu. Saya cek sebentar, tanggal 3 udah keluar belum? Tanggal 3. Udah ada keluar belum datanya? Tanggal 3 udah keluar. Udah keluar. Sebentar ya, kita lihat ya. Ini saya download dulu. Download dulu. Sebentar ya, saya update data dulu. Data harian BI. Tanggal 3, mudah-mudahan dia udah ada. Waduh. Ini belum ada malahan ini. Yang di datanya belum ada tanggal 3. Ya, belum lengkap saya punya data. Mungkin agak malam kali. Biasanya sih emang agak malam ya saya update. Kita belum dapat harga itu. Belum dapat ringkasan harganya gitu. Jadi ya saya biasanya screening kan malam, memang saya kerjanya screening itu malam. Ya malam, jadi saat semua data udah saya kumpulkan. Kalau sekarang kan belum terkumpul. Ini terutama untuk data yang itu ya, data hmm, data transaksinya. Kalau foreign flow-nya udah kelihatan. Foreign flow-nya udah kelihatan, cuman nggak bisa di order kayaknya. Tuh ya, sebentar ini bisa kayaknya. Coba kita lihat dulu. Foreign flow yang paling tinggi.
Ini teman-teman bisa lihat, coba saya share ini di IDX. Mana? Nah, teman-teman bisa lihat datanya di sini. Ya, ini nomor satu paling tinggi. Nah, tertinggi pembelian hari ini bumi. Ini cuma tertinggi pembelian ya. Saya belum belum cari selisihnya karena ini di sini hanya tersedia data 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 eh, penjualannya ya pembelian. Straight. Nah ini foreign sale. Nah kita hari ini foreign sale sama foreign buy ini. Foreign buy ada di sini, kemudian foreign sale. Saya sort, saya order, saya susun menurut foreign buy dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Ya, kemudian nanti ini harus kita selisihkan, selisih foreign buy dikurangi foreign sale. Dia positif ataupun negatif. Nanti kemudian kan ini kan belum tentu yang mana lebih besar dan lebih kecil. Nah, nanti kalau udah tersusun baru kita bisa lihat. Kalau saya sih malam ya, saya biasanya malam. Jadi hari ini ada Bumi, Goto, BNPP, Buka, BBRI, BNPR itu masih banyak dibeli, dikumpulkan oleh asing gitu, asing. Ya, ini ada catatannya semua di sini. Ya. Saya punya layar terlalu kecil mungkin sampai nggak kelihatan semuanya. Memang mungkin nggak kasih ya. Cuman dia nggak kasih nggak cukup lebar kabelnya ya di sini. Ini nanti net buy dan net sell-nya asing nanti kita bisa lihat. Ya ada sangat banyak cara untuk kita training. Sangat banyak cara. Ya seperti teman-teman lihat kan saya nggak diam, nggak ya tetap jadi manusia kan nggak puas ya, tetap nggak puas karena pengen lebih cepat lagi gitu, pengen lebih tepat sasaran, lebih optimal lagi kita penggunaan dananya sehingga kita mesti tahu saham mana yang mestinya kita beli, ya kan? Mestinya tahu saham mana yang lebih bagus saya beli dalam situasi seperti ini. Ya ini kan mestinya kita gabung dengan dengan teknikal gitu. Jadi ada saham yang breakout, ada saham break. Ini loh ide saya. Ya, saya terbuka aja idenya. Ide saya jadi ada saham yang breakout, dia menembus satu resisten. Kemudian kita buka dia punya foreign flow selama beberapa waktu ke belakang. Kelihatan apakah foreign flow-nya positif atau negatif. Bila positif, itu artinya kita beli dan di situ insya Allah jalannya lebih cepat. Nah dia udah breakout. Ya apakah banyak yang dibutuhkan oleh asing di saat tersebut? Ya kan kalau banyak yang dibutuhkan oleh trader asing, itu yang kita pakai untuk naik selama terjadi penjualan sebesar itu kembali lagi ke situ. Ya kita hold aja. Itu menurut saya. Tapi kan kita mesti coba, saya mesti trial gitu sebelum saya publish gitu dia punya indikator. Ya biasa kan saya bikin indikator. Entah itu di TradingView atau di dalam bentuk AFL-nya broker. Pokoknya kan ada. Saya suka bikin, saya suka coding gitu kan, saya biasa nulis program gitu, skrip kecil, skrip ringan lah yang mudah ecek-ecek gitu kan. Kalau cuma nulis bikin indikator jual beli asing gitu kan di AMI Broker masih bisa lah, saya rasa masih bisa. Kemudian kita bisa pakai untuk jadi indikator di AMI Broker. Biasanya ada kita punya di Beta Academy itu biasanya ada grup alumni. Jadi ada grup alumni. Kalau saya butuh indikator apa-apa di situ
ya saya minta tolong di situ, biasanya ada juga di situ. Jadi saya anggapnya udah bisa sefrekuensi, platformnya udah sama gitu, kita punya cara memandang udah sama. Kemudian minta tolong dong bikin indikator gini, datanya ini, data yang tersedia adalah ini. Apa yang kita butuhkan? Oh, kita butuhkan lihat satu saham breakout dari resisten, jadi kita tentukan resistennya. Kriteria resisten dari suatu chart itu apa? Misalnya gini ya. Misalnya di chart ini smart trend gini kan, ini kita tentukan dulu kriteria untuk menentukan resistennya itu apa. Oh, misalnya kriteria untuk menentukan resisten gitu, eh, misalnya 2 kali harga itu di testing dan nggak tembus. Asal dia udah 2 kali testing nggak tembus, itu mungkin resisten. Atau bahkan mungkin 3 kali. Jadi 3 kali dia naik gunung begini, ini bisa jadi resisten. Nah, ini kan baru 2 kali di testing ya. Nah, area ini masih jadi baru 2 kali di testing, belum tembus. Nanti pada saat dia testing yang ketiga kali masih belum tembus, nah itu beneran resisten gitu loh. Itu misalnya, ya kan, ide-ide gitu saya suka keluar gitu, minta tolong teman-teman yang di grup alumni untuk bikinin indikatornya. Kemudian kita gabungkan dengan data foreign flow. Jadi pada saat dia menembus resisten, biarkan komputer yang bekerja menilai secara objektif apakah benar selama itu terjadi akumulasi saham oleh asing. Iya, ini saya sadar, saya cuma mikir gitu aja kan, kita udah tahu bahwa ini banyak kelemahannya karena itu cuma melihat pergerakan foreign flow, ya kan, foreign flow nggak selamanya setelah asing beli itu terus harga saham langsung naik, nggak gitu juga. Bahkan ada juga broker-broker lokal yang kemudian eh, memang melakukan pembelian dan harga naik gitu kan. Jadi nggak selamanya, saya sadar ini nggak selamanya gini naik, tapi pelan-pelan itu datanya akan kita, mestinya sih bisa lebih komplit karena saya udah lihat-lihat hmm, data IDX, mantap di websitenya IDX kalau teman-teman. Ya saya sih sharing-sharing aja, nanti teman-teman bisa bedah sendiri, siapa tahu ada jalan kan. Nah, data IDX ini kan ada ringkasan buat nih ringkasan broker. Nah, ini ringkasan broker tanggal 3. Tanggal 3 ini kan kelihatan siapa-siapa aja nih yang transaksinya paling gede. Ini minta 25 deh biar agak gede ya. Terus di ini, nah, baik, cocok 100 lah ya. Nah, nanti kan teman-teman bisa lihat eh, siapa yang, ya, ini kan bisa di-download ya. Bisa di-download. Kemudian eh, udah ada yang mulai baca pikiran saya. Ini bisa di-download. Kemudian kita bisa bikin secara statistik. Ya, dengan pendekatan statistik ini nanti kita bisa dapat lihat ini sebenarnya pemain-pemain utama yang menggoyang, yang goreng-goreng saham itu siapa. Di sini kan kita lihat siapa nih yang paling banyak transaksinya. Ya, ini kita bisa download dalam bentuk file Excel, kemudian kita lihat siapa yang nilai transaksinya paling gede. Ya, kita bisa download siapa yang transaksinya paling gede, kemudian si itu yang paling gede, misalnya ini ya, siapa nih, ini satu ya, 1T itu ya paling banyak ya. Nih, satu, nih,
Ya, ini banyak ini. Ini 1,9. Nolnya aja ada berapa? Ada 12 ya. Si YP. Nah, teman-teman bisa lihat nih si YP ini. Nanti dibedah. YP ini belanja di saham apa aja. Tapi ini kan cuma satu. Statistiknya kan nggak boleh ngelihat seperti itu ya. Statistik itu harus range-nya banyak. Range-nya banyak, baru kita kumpulkan, kita ambil siapa yang memang paling sering menggoyang pasar gitu. Kalau kita lihat transaksinya gede-gede itu siapa aja, nah nanti kita ikuti, bisa diikuti juga per bandarnya nanti yang teman-teman bilang bandar itu kita bisa ikuti. Misalnya nanti pada akhir kesimpulan ternyata bukan YP yang suka menggerakkan harga, tapi misalnya si Cece ini, Cece ternyata yang jadi selama ini kita ikutin YP itu salah, bukan salah, kurang tepat. Karena sebenarnya yang goreng-goreng itu saham itu sebenarnya si Cece. Dari statistik, artinya kita mesti lihat secara statistik benar-benar si YP ini paling sering keluar sebagai broker dengan transaksi terbesar pada saat IHSG-nya sedang hijau. Oh, jadi selama ini si CC ini misalnya gitu ya. Oh, jadi selama ini si ini broker ini rupanya dia paling sering. Oh, oke. Problem lain kali kan kita bisa ikuti. Kita bisa lihat data harian si ini paling banyak belinya sama apa. Si broker ini ya, si broker Anu dia paling banyak belinya sama apa hari ini. Ya, kemarin dia paling banyak beli sama apa. Itu kita teliti lagi. Nanti setelah sekian, oh, sudah ketahuan polanya. Udah ketahuan polanya, baru kita bisa ambil kesimpulan. Oke. Loh, itu berarti lama dong kita teliti. Karena gini-gini kita baru teliti, udah ganti lagi mana. Ya, berarti data kita yang mesti panjang. Ya kan, data kita yang mesti panjang. Ini kan tanggal 3. Ya kita bisa putar ini kan ke tanggal 1 Januari. Nih, tanggal 19 Januari. Siapa broker teraktif? Itu kan kita lihat. Nah, tanggal 19 Januari ini siapa aja broker yang teraktif. Datanya yang kita banyakin, kita gunakan sedikit ilmu pengetahuan di statistik untuk mencari kemudian broker mana yang mesti kita ikuti. Nanti setelah semua data tersedia, mestinya sih lebih gampang kita gitu ya. Mestinya lebih gampang kita berkarya. Iya kan, kan tiap-tiap orang ada spesialisnya ya. Ada spesialisnya kan. Jadi nggak mungkin satu orang itu menguasai segala-galanya kan. Nanti ada orang yang memang hebat di coding, bikin program, ya kan. Dia nulis AFL gitu jago, nulis apapun, bikin script apapun bisa, ya kan. Tapi idenya kan mesti dari orang lain. Idenya itu harus dari orang lain. Idenya bisa dari siapapun yang lain, tapi yang jelas nggak ada orang yang menguasai segala-gala semua ilmu. Jadi mungkin aja dia jago tapi dia nggak tahu menyediakan data. Ada yang tahu menyediakan data, tahu ya saya kan saya cari datanya, logikanya dikumpulin, diusahain logikanya kumpulin. Nah, terus saya mentok, saya nggak bisa tulis program, nggak bisa nulis AFL. Ya susah, mesti bikin orang lain, mesti orang lain yang buat, ya kan? Begitu juga semuanya udah bisa, ternyata nggak ada yang belum dapat yang ahli statistik yang bisa ambil kesimpulan dari sekian banyak data. Ya kan?
Cari lagi orang yang bisa statistik. Coba kamu simpulin dong dari data segini banyak. Nah, dia mesti teliti lagi. Mungkin makan waktu seminggu, 2 minggu. Dia teliti, oh kesimpulannya si ini nih. Nah, tiap kali dia mencapai segini, harga apa akumulasi mencapai sekian persen, kemudian harga akan digoreng. Itu terlihat berapa kali frekuensinya. Oh, sekian kali. Oh, oke. Jadi kita ngerti tiap kali si broker ini udah akumulasi mencapai sekian persen, ya mungkin cuma 2%, 3% yang dia kumpulin, udah dia udah mulai goreng. Gitu kan? Iya kayaknya lah, paling gak nyampe 5% kan dia kumpulinnya kan. Karena kalau 5% langsung tercatat kan namanya. Langsung dicatat sama bursa kan. Muncul di apa? RTI namanya gitu, siapa yang kumpulin paling banyak. Ya kan? Jadi paling akumulasi nggak nyampe 5% gitu dia udah goreng gitu. Ya logikanya sih gitu, logika saya gitu loh. Dia mau goreng saham satu orang ini asumsinya satu orang yang goreng gitu ya. Iya kan dia punya nama satu, dia punya apa? Dia punya identity number-nya itu, ID number-nya kan cuma satu. Nah, dia yang kumpulin. Oh, jadi begitu dia capai 5% kan namanya tercatat tuh di RTI. Dicatat sama bursa. Jadi ya kayaknya nggak terlalu bagus lah. Mestinya kan dia di bawah 5%. Karena udah mulai digoreng. Sehingga namanya nggak akan tercatat, nggak akan terdeteksi. Ya dong, logikanya kan kayak gitu. Tapi bisa jadi juga pakai 2 nama atau beberapa nama ya kita nggak tahu. Tapi kan mestinya polanya bisa dicatat ya, secara statistik itu bisa dicatat. Itu ide, ini ide, ini baru tataran ide. Hmm, bisa diwujudkan menurut saya bisa, menurut saya bisa. Datanya udah ada, tadi saya sudah tunjukkan datanya. Hmm, bisa disalin ke AMI Broker, bisa, ya kan? Karena datanya dalam bentuk Excel, nanti kita akan ekspor datanya dalam bentuk file Excel, dari file Excel diubah jadi bentuk teks, file teksnya bisa masuk ke AMI Broker bisa baca, dia bisa olah. Mungkin akan butuh bantuan dari teman-teman yang bisa statistik. Tapi mestinya sih gampang. Ya. Nah, begitu kalau kita meneliti apa-apa. Jadi kalau saya lagi nyari-nyari ide. Oke, kita kembali ke pasar hari ini. Hari ini pasarnya naik tipis ya, 0,27%, ini di atas saya. Ya, karena kita selalu based on data. Jadi yang hari ini naik cukup bagus, yang bagus pakai banget itu ada di sektor ini ya, ID teknologi 1,06%, kemudian ada di energi 1,04%. Kemarin ada yang tanya, apakah ini saat yang tepat untuk masuk sektor energi? Selalu saya katakan dia masih ada di all time high, dan apa yang ada di all time high itu nggak ada resisten, ya, nggak ada resisten yang terlalu kuat pada saat lagi di all time high. All time high itu adalah konfirmasi paling kuat bahwa memang harganya sedang bullish. Jadi kalau kita lihat ini indeks energi memang masih bagus, masih ada di area all time high. Teman-teman lihat di sini target untuk kenaikannya berikutnya itu udah sampai di 78,6. Nah, mestinya ini kalaupun mau turun ya, kalau memang energinya mau turun, tinggal dilihat aja di sini. Kalau sektor energinya yang mau turun itu tanda tanya aja akan kena dulu di sekitar 38,2 di sini. 1996, kemudian dia mantul sedikit baru dia turun. Kalau ini belum kena 38,2, kelihatannya di layar ya, apa ganti warna jadi kuning biar lebih cerah. Nah, kalau dia nggak sentuh 38,2 ini ya di sini ya, ini nggak sentuh 38,2 di sini, ini masih
masih saya berani katakan ini masih naik, masih akan naik lebih tinggi lagi. Ada banyak berita yang beredar. Saya masih menganggap itu berita nakut-nakutin ya. Gila. Ya, memang harga komoditas beberapa beberapa minggu ini turun ya. Terutama yang saya baca itu batu bara ya. Gold itu mengalami tekanan yang cukup hebat ya. Gold itu turun ya harganya. Udah enggak di atas 400 per ton. Ya, dia ada sekitar 380-an, tapi itu kan masih tetap harga yang tinggi ya, bandingkan dengan beberapa tahun lalu pada saat itu harga gold cuma ada di seratusan gitu ya. Ini adalah boomingnya. Jadi mestinya beberapa emiten, saya nggak tahu mereka udah keluarin Q3-nya atau belum. Tapi mestinya kalau Q3-nya udah keluar, emiten gold itu pada bagus-bagus. Yang mestinya ada Aro, ITMG, PTBA, Indi, ya, ada Dian, ada siapa lagi? Doit, siapa lagi? Yang batu bara itu ada beberapa kan, Bumi, ya Bumi itu batu bara juga kan? Ya digadang-gadangkan punya cadangan batu bara terbesar di dunia. Itu itu mestinya bagus Q3-nya. Q3-nya masih bagus dan mestinya sih Q4-nya. Q4 itu apa ya? Full year ya. Laporan tahunannya itu tetap bagus. Artinya labanya masih tumbuh ya, masih tumbuh. Mestinya tetap tumbuh dengan kondisi harga harga seperti sekarang. Mestinya tumbuh. Jadi masih sektor energi ini saya rasa masih akan digas. Tidak ada tren yang tidak berakhir ya. Jadi uptrend itu juga satu saat akan berbalik, ya kan? Apakah tidak takut terjebak pada saat sedang uptrend ini sedang tinggi-tingginya terus kita entry? Trennya nggak berbalik dalam semalam, ya tren itu nggak berbalik dalam semalam. Dia ya karena kalau malam pasarnya tutup, jadi dia nggak akan berbalik di malam hari. Dia baliknya siang-siang, tapi pasti ada pertanda. Misalnya dia sideways dulu ya, dia bergerak nggak bisa naik lebih tinggi, kemudian mulai ada support yang ditembus. Nah itu adalah pertanda bahwa trennya sudah terakhir, sudah mulai berakhir, trennya akan berbalik turun. Disitulah kita jualan. Bagaimana kalau salah Pak? Ternyata dia sideways, habis itu dia breakout lagi, dia bikin new high. Dia beli lagi, nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah mengamankan dulu, jangan sampai Anda terjebak dalam pembalikan tren dari bullish menjadi bearish ya. Sangat terdesak. Biasanya yang saya ketemu itu, kenapa nggak dijual waktu itu? Ya saya kira masih mau naik lebih tinggi lagi Pak. Jadi saya hold. Ternyata harganya turun. Lah jual lah cepet. Mumpung dia masih ada harganya, masih cuan gitu, jual lah cepet. Jangan ditahan-tahan lagi. Ya siapa tahu aja lagi masih balik Pak. Masih kembali ke cuan saya yang tadinya sekian persen. Akhirnya terjebaklah di dalamnya dan tadinya cuan akhirnya di hold terus sampai merah gitu. Yang kayak gitu kan itu sering saya temui. Datang-datang kan ya kan selalu orang datang konsultasi kalau udah parah gitu, kalau udah bleeding gitu, kalau udah berdarah-darah, udah gak bisa dijahit lagi, darahnya udah keluar semua, gak bisa ditambah lagi, baru datang tolong ini bagaimana. Ya kan, ya mau gimana. Mau minta apa lagi kalau udah berdarah-darah gitu kan, mau minta saya analisa supaya analisanya dibagusin bilang bakalan naik, ya kan nggak mungkin.
Ya mungkin aja sih saya bisa selalu punya alasan. Wah ini bakalan naik, ini analisanya nih harganya bakalan naik karena ini secara teknikal ini dia bakalan naik. Ya bisa dibukain indikator apapun kita bisa katakan ini bakalan naik dari indikator apa itu akan naik bisa seperti itu. Tapi kan biarpun kita analisa naik gitu kan tetap bukan penyelesaian masalah. Ini kan penyelesaian masalahnya paling apa? Ya banyak-banyak berdoa, yang sabar, ya, sering-sering sedekah, paling gitu kan. Ya mau diapain lagi? Jadi sebelum parah banget, sebelum parah pakai banget, nah, di mending udah diobatin duluan. Ya teman-teman mungkin nggak sadar minus puluhan juta, ratusan juta, ya minus puluhan persen itu selalu dimulai dari minus 3% yang diabaikan. Kalau minus 3%, ah mungkin bakalan naik nih. Sabar. Kemudian dia turun lagi minus 5%. Sayang banget nih cut loss sekian juta. Hold aja lah. Hold. Kemudian tambah besar. Kemudian pada saat teman-teman udah, udah minus puluhan juta persen. Udah tanggung, udah sayang banget kalau mau di cut loss. Ya kan? Udah sayang banget mau di cut loss. Jadi udahlah. Di hold aja lah. Ya kan? Nah, semuanya itu mulai dari situ. Itu kecelakaan besar itu. Oh ya, musibah itu semuanya dimulai dari semuanya dimulai dari barang-barang kecil yang dicuekin. Ya enggak? Dari minus kecil yang dicuekin, itu kemudian kemudian bertumpuk, berakumulasi, dan saat kita sadar, udah terlalu lambat untuk cut loss. Ya kan? Makanya itu kita sering ngomongin cut loss lah, mungkin masih kecil. Ya kan? Cut loss lah masih kecil. Buru-buru di cut loss. Pada saat dia masih kecil belum jadi masalah. Karena kalau dia udah jadi masalah, ya udah susah gitu. Buat di cut loss udah tanggung. Ya kan? Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Langsung nanya ya. Kalau saya itu saya nggak bisa nggak lihat nggak lihat grup, nggak lihat chat. Jadi biasanya langsung 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 hantem aja, langsung nanya aja. Nggak pakai malu-malu. Ada yang pertanyaan mungkin? Hmm? Tidak ada pertanyaan? Mantap. Saya kira cukup jelas. Nah, iya, nanti ya nanti apa ya masalah yang
data itu foreign flow itu kayaknya kita belum masukin ke beta academy tahun ini karena itu masih dalam tahap riset. Tapi biasanya teman-teman di grup alumni tiap kali ada riset yang mulai menunjukkan hasil, biasanya saya ajak untuk trial, untuk dicoba. Jadi kan kalau saya coba sendirian kan butuh waktu lebih panjang. Kalau saya ajak lebih banyak orang, ya mungkin ada beberapa orang, sekitar 20 orang biasanya itu yang mau terlibat, mau trial. Udah, kita pakai aja 20 orang. Kita sharing sama-sama, kita cobain, masing-masing kan dengan pilihannya sendiri. Kita enggak itu. Nanti setelah dicobain ada yang berhasil, berapa banyak yang berhasil, baru kita cari kesimpulan. Biasanya sih kayak gitu. Ya, termasuk indikator-indikator teknikal yang kita bikin di TradingView atau di Broker. Ya, iyalah, kalau kerjain sendiri itu capek nih, tampung sih. Berulang kali, ribuan kali kita trial, kita coba terus, kesimpulannya sering salah juga karena kurang objektif. Makanya kalau ada beberapa orang, kita bisa trial masing-masing tanpa saling nyontek, hasilnya kan kelihatan. Hasilnya paling bagus kan kalau nggak ada yang komplain. Kalau semuanya diem, nggak ada yang komplain, nah berarti berhasil itu. Kalau hasilnya busuk, ya nggak, pasti banyak yang komplain kan. Iya dong. Jadi kalau semuanya diam-diam aja, nggak ada komplain, nah itu bagus itu. Ya kalau ada yang komplain berarti busuk hasilnya. Nah, itu mesti dibaikin lagi gitu. Iya enggak? Kesimpulan yang aneh. Udah, cukup udah sampai di sini karena ntar lagi udah maghrib ya. Udah setengah 6. Ya, sekitar 15 menit lagi maghrib. Kita udahan dulu sampai di sini. Hari ini Kamis, Jumat, mungkin ada sesinya Om Etus ya. Etus mungkin ada hari Jumat atau hari Minggu, nanti dia kasih pengumuman. Kalau saya biasanya nggak ada rencana, langsung aja. Tiba-tiba aja udah ada waktu, langsung online aja gitu. Ya, kalau ini mungkin hari Senin lagi lah. Hari Senin kita lihat pasarnya seperti apa. Seperti yang gini kan kita lihat. Mudah-mudahan nanti saya punya screener udah bisa jalan supaya bisa screening saham lagi karena udah 2 minggu ini saya punya screener nggak jalan, jadi nggak bisa screening saham dengan secara teknikal. Palingan saya cuma lihat indeks yang naik sini aja, kemudian kita bergerak ke saham-saham yang bisa kasih cuan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di hari Senin.